Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik like, subscribe, serta bagikan video ini. Ken Angrok atau dikenal dengan Ken Arok adalah pendiri kerajaan Tumapel atau yang kemudian terkenal dengan nama Singosari. Ia berkuasa sebagai raja yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amarwa Bumi pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Ken Arok sebagai putra Gajapara dari desa Campara dan Ken Endok istri dari Gajapara. Gajah merupakan sebutan lain dari Wedono, yaitu pembantu adipati di kerajaan Kediri. Ken Arok lahir seorang yatim, yaitu tanpa ayah karena ayah terlebih dahulu wafat saat ia di dalam kandungan. Di saat yang bersamaan, Ken Endok juga direbut oleh Raja Kediri. Oleh karena itu, bayi Ken Arok pun ditinggalkan di sebuah pemakaman hingga ditemukan sekaligus diasuh oleh seorang bernama Lembong. Kisah Ken Arok terdapat dalam kitab Pararaton dan juga kitab Negara Kertagama, yang mana menceritakan kisah perjalanan hidupnya hingga menjadi penguasa di kerajaannya. Ken Arok dalam Pararaton ditulis pada tahun 1287 Saka atau 1365 Masehi. Kitab ini menjelaskan mengenai keadaan Pulau Jawa pada zaman Hindu hingga masuknya Islam di Jawa. Dalam kitab Pararaton juga diceritakan bahwa zaman kuno telah terdapat bandar-bandar ramai, di antaranya Tunsun, dan berpindah ke Kalah atau Kerah di Malaka. Kedatangan orang-orang ke Jawa juga dicatat dalam kronik Cina yang ternyata memiliki kesamaan dengan isi Pararaton. Pararaton dalam bahasa Jawa yaitu para penguasa atau para ratu, merupakan sebuah kitab berupa naskah sastra Jawa pertengahan yang dialih bahasa ke dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini terdiri dari 32 halaman, 1126 baris. Di dalamnya berisikan sejarah Raja Singosari dan juga Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan sebutan Pustaka Raja dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti kitab raja-raja. Pararaton diawali dengan cerita mengenai lahirnya Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singosari pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Selanjutnya membahas terkait dengan bagaimana Ken Arok berproses dalam perjalanan hidupnya hingga menjadi seorang raja pada tahun 1222. Penggambaran dalam kitab Pararaton sebagian besar bermuatan mitologis. Cerita kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian kisah perjalanan hidupnya secara kronologis. Pada bagian-bagian akhir, cerita mengenai sejarah Ken Arok semakin berkurang dan bercampur dengan informasi terkait dengan silsilah anggota keluarga dari kerajaan Majapahit. Ken Arok dalam Negara Kertagama. Jika dilihat, nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam Negara Kertagama yang bertahun 1365, tetapi disebut dengan Ranggarajasa Ken Arok putra dari Girinata. Di dalam naskah Negara Kertagama hanya berisikan mengenai informasi bahwa pendiri sekaligus penguasa kerajaan Tumapel adalah putra Batara Girinata, yang mana dalam catatan tersebut lahir tanpa sosok seorang ibu. Pada tahun 1222, Ken Arok atau Girinata Putra berhasil mengalahkan Kertajaya yang mana sebagai penguasa Raja Kediri. Keberhasilannya dalam peperangan tersebut membuat ia diangkat sebagai seorang raja pertama dan penguasa di Tumapel yang bergelar Sri Ranggarajasa dengan ibu kota kerajaan pada saat itu ialah Kutaraja. Sri Ranggarajasa wafat pada tahun 1227. Pendamaannya didirikan candi di Kagenangan, di mana ia dipuja sekaligus disetarakan sebagai jiwa, dan di sana ia dipuja sebagai Buddha. Kematian Sang Rajasa di dalam Negara Kertagama terkesan memiliki unsur kewajaran tanpa pembunuhan.
Hal ini dapat diterima karena naskah tersebut merupakan sastra pujian untuk keluarga besar Hayam Wuruk, sehingga memiliki tata bahasa yang terkesan akan puitis, yang sopan dan indah. Oleh sebab itu, peristiwa pembunuhan terhadap leluhur Raja-Raja Majapahit dianggap aib dan tidak pantas bila diceritakan secara langsung tanpa memperasaikannya. Dari kedua sumber itulah sesosok Ken Arok dapat dikenal dan ditelusuri bagaimana asal-usulnya, serta bagaimana cerita hidupnya. Dari hal tersebut, kita dapat mengambil gambaran terkait sejarah pada masa Hindu-Buddha di Nusantara, khususnya pada Pulau Jawa pada masa dahulu. Untuk itu, tokoh Ken Arok disebut dapat kita pakai sebagai acuan salah satu penguasa besar dalam era tersebut.